kasih untuk hari ini Tuhan. Satu hari baru lagi Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan waktu kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan waktu yang terbaik kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh beribadah pada kami hari ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan juga yang melayakkan kami, supaya setiap puji-pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka bagi Dia. Tuhan, mari kita bersukaria bersama.
beberapa saat Bapak Ibu Saudara boleh duduk, menenangkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tenangkan hati kita, tenangkan diri kita. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Minta Tuhan membimbing kita dalam keadaan apapun. Biarlah hati kita tetap tenang di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala kita yang akan senantiasa memimpin dan membimbing jalan kita. Mari kita katakan, Tuhan, tenanglah ini hatiku, Tuhan. Karena aku tahu Kau yang memimpin kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan berjalan. Kami tahu yang membimbing kami Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang.
dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa tangan Tuhanlah yang memegang hidup kami. Tangan Tuhanlah yang menuntun kami. Bahkan Engkaulah yang menggendong kami. Pada saat kami lelah, pada saat kami tidak kuat lagi, pada saat kami kehilangan arah, bahkan pada saat kami tersesat, Engkau menggendong kami, membawa kami pulang. Bahkan pada saat kami sakit, Engkaulah yang membebat, Engkaulah yang mengobati kami, Engkaulah yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang hebat, luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh situasi kami, yang tidak dibatasi oleh kondisi kami. Engkau adalah Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau juga adalah Tuhan yang hadir di dalam setiap rumah anak-anak-Mu yang tidak bisa bergabung pada saat ini di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha hadir. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya, sekali lagi kami katakan bahwa kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa hadir dan tidak pernah dibatasi oleh situasi kami. Terima kasih, pujian penyembahan kami biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati-Mu ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar pujian penyembahan kami, melainkan hidup kami menjadi hidup yang memuaskan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Saat ini kami akan mendengar firman. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Katakan isi hati-Mu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bahkan yang sedang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lebih daripada itu, urapi setiap kami. Berilah kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bahkan jika kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, seperti domba yang tersesat, bimbinglah kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk. Salam juga Ibu Gembala. Sehat-sehat selalu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya bersyukur kembali ada di tengah jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Setelah beberapa tahun karena pandemi kita nggak bisa tetap muka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tentu ada banyak peristiwa yang kita lewati bersama, melewati saat-saat sulit ketika puncak pandemi, dan juga sekarang ada varian baru daripada COVID ini. Saya memiliki keyakinan dan kepercayaan seperti nama gereja kita, Alberta, Allah beserta kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun boleh terjadi, Tuhan akan tetap membela setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada satu tema yang tentu setiap kita sudah mengerti tema ini. Tema dari Sinode GBI tahun 2022 adalah tahun kesehatan rohani. Bapak Ibu sehat? Amin. Amin. Jadilah seperti yang kita katakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Dan tema November ini adalah batin sehat di tengah tantangan. Maka saya berpikir ketika saya dapatkan tema ini, saya berdoa dan saya berkata kepada Tuhan, apa yang mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan luar biasanya, lagu pengantar kita sebelum firman tadi, itulah yang Tuhan kasih di hati saya. Tuhan adalah gembala. Kalau Bapak Ibu mau sehat secara rohani, engkau harus tergembala. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ya, mungkin juga ini ada di antara kita atau mungkin teman-teman kita. Pasca pandemi, ada banyak pergeseran paradigma dalam kehidupan warga jemaat gereja. Karena mereka sudah terbiasa beribadah secara online. Ini kemudian menjadi keterusan, Bapak Ibu. Sehingga mereka pun akhirnya berkata bahwa udah kami jadi jemaat YouTuber aja. Jadi jemaat YouTube.
Jadi mereka sudah enggan ke gereja. Mereka berkata bahwa kami boleh memilih siapa saja pengkhotbah yang kami inginkan di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah fakta yang terjadi di tengah gereja. Dan saya berharap di jemaat Alberta nggak ada yang model ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan bahwa kita ini memang seperti yang dikatakan. Dan saya mau ajak dulu Bapak Ibu untuk baca kitab kita. Yuk, Mazmur 23 ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Dan Bapak Ibu perlu pahami bahwa banyak orang yang berkata bahwa Mazmur 23 ini adalah semacam pola perjalanan hidup orang Kristen di dalam dunia fana ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap bergantian sampai selesai. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu kemarin saya mengajar tatap muka terakhir dalam mata kuliah bahasa Ibrani di Bekasi. Dan saya menyuruh tugas ya bagi mahasiswa saya untuk menerjemahkan ayat ini, khususnya ayat 6 saja. Ya, karena satu ayat saja dalam proses penerjemahan itu bisa sampai 2 lembar HPS Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menjadi pribadi yang sehat, ya, sekaligus memiliki kesehatan batin di tengah tantangan, maka kita perlu berkaca kepada Mazmur Daud. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Mazmur 23 ini merupakan semacam model perjalanan orang Kristen. Bahwa di dalam hidup kita tidak selamanya hal-hal yang baik yang terjadi kita alami. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kesehatan yang sudah mulai rapuh. Lalu kemudian kekuatan yang sudah mulai hilang. Kenalan-kenalan yang mungkin sudah mulai menjauh. Harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apapun itu saudaraku yang terkasih terkait dengan tema kita, biarlah kita melihat atau menyerahkan seluruhnya kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang tergembala. Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Adonai Roy, dalam bahasa Ibrani dikatakan begitu. Adonai Roy, lo exalt. Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang aku inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka sesuai dengan tema kita, kesehatan dipikirkan oleh Tuhan. Kalau kita bisa membandingkan di dalam Yesaya pasal 34 ayat 16, di situ ada perumpamaan tentang gambaran tentang gembala yang jahat dan gembala yang baik. Dan kita tahu sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-10, Yesus adalah gembala yang baik. Nah di situ dikatakan bahwa yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kuobati, kubebat.
Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pribadi gembala yang benar. Dan gembala yang benar, dia mengenal domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, saya percaya Ibu Gembala kenal setiap kita. Tetapi saya mau katakan satu hal. Kita ini, kalau kita bicara di dalam ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudaraku, kita bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Jangan sampai ada pernyataan kita berkata, oh kalau begitu Pak, aku nggak butuh pergi ke gereja. Saya cukup di rumah saja, bukankah Tuhan adalah gembalaku? Ya, dengan alasan bahwa, ya yang tadi saya katakan bahwa ada fakta bahwa setelah atau pasca pandemi, ada pergeseran di segelintir jemaat yang berpikir bahwa toh saya bisa menjadi atau mendengar firman atau beribadah dari gereja, dari rumah tanpa harus ke gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, betul Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tetapi jangan lupa, Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini kalau kita melihat, kalau Tuhan adalah gembalaku dikatakan oleh Daud, maka Daud memposisikan dirinya sebagai apa? Domba, betul. Nah, jadi ada dua pihak di sini. Tuhan sebagai gembala dan Daud sebagai domba, atau kita sebagai domba. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah makhluk indrawi. Maksudnya adalah kita ini adalah makhluk yang butuh melihat, merasa, ya, seperti itu. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Nah, kemarin saya ada lihat satu status daripada teman yang mengatakan tentang bahwa dia mengatakan untuk kembali kepada pengajaran Yesus. Nah, dan betul memang kita harus kembali kepada pengajaran Yesus. Tetapi dalam artian begini Bapak Ibu, bahwa Yesus memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan pengajarannya itu sekarang. Nah, jadi ada pergeseran yang tidak disadari oleh jemaat, sehingga dalam pergeseran ini kita melihat bahwa ada kecenderungan untuk mau seenaknya sendiri, tidak mau dipimpin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan sudah menetapkan di dalam Efesus, di sana pasal 4 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan menetapkan ada 5 jawatan bagi gerejanya untuk membuat pertumbuhan bagi gerejanya, dan salah satunya adalah gembala. Dan Tuhanlah yang mengangkat gembala. Tidak ada seseorang yang memproklamasikan dirinya saya jadi gembala langsung seperti itu. Tetapi semuanya ada proses. Seperti ibu gembala kita, itu ada pentahbisan daripada sinode. Artinya apa? Ada penumpangan tangan, ada otoritas yang disampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ibu gembala di tempat ini menjadi wakilnya Tuhan sebagai gembala yang kelihatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, mungkin ibu gembala tidak melihat atau tidak memahami secara persis setiap pribadi, setiap kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan menuntun. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat seperti gembala dengan dombanya, dan setiap kita memiliki hubungan komunikasi yang baik, yang dekat dengan ibu gembala kita. Kita bisa turunkan umpama, kita bisa sampaikan pergumulan kita, dan ibu gembala bisa membawa itu di dalam doa-doa. Dan saya percaya itu dilakukan oleh ibu gembala kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, gembala itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama khususnya, gembala inilah yang menuntun domba-dombanya. Dan saya percaya ini setiap orang yang diundang ke tempat ini bukan sembarangan. Semuanya lewat screening, lewat doa yang dilakukan oleh gembala dan para staf. Jadi artinya begini, Bapak Ibu nggak perlu takut untuk datang beribadah, menikmati sajian firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan dan juga gembala di tempat ini.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita umpamanya lihat menjadi jemaat YouTuber, kita nggak pernah, maksudnya begini, orang yang khotbah di YouTube itu belum tentu kenal setiap kita, belum tentu tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu tahu permasalahan yang Bapak Ibu Saudaraku alami di tempat ini. Tetapi jika kita tergembala dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu kita memiliki hubungan yang dekat dengan gembala kita, maka gembala akan terus menjadi orang yang mendoakan kita, akan memelihara kita secara rohani, membawa pergumulan kita kepada Tuhan siang dan malam. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan. Tidak perlu Anda tahu, Ibu gembala kita atau staf pelayanan di tempat ini, mereka akan berdoa. Tengah malam mereka berdoa, menyerukan nama setiap Bapak Ibu yang sedang bermasalah dan berkata, Tuhan, tolonglah Bapak ini, tolonglah keluarga ini. Dan saya percaya itu dilakukan oleh setiap gembala di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gembala tahu di mana ada padang rumput. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Indonesia, semua ada, bahkan pinggir jalan pun banyak rumput. Beda dengan di Timur Tengah, beda dengan di Israel. Di Israel itu gersang semuanya. Jadi hanya gembala yang tahu di mana ada padang rumput. Gembala tahu di mana ada jurang, di mana ada tempat yang berbatu-batu, di mana ada bahaya. Gembala tahu. Oleh karena itu betapa penting kita terkoneksi dengan gembala. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita membahas tentang domba. Domba, memang ada banyak jenis domba di dunia. Tapi kita bicara domba yang ada di Timur Tengah yang disampaikan oleh pemazmur. Dari apa yang saya baca melalui ensiklopedia, domba itu memiliki yang pertama, jarak pandangnya itu hanya 2 meter. Dia memiliki rambut jauh. Dia tidak bisa melihat ke tempat yang jauh. Makanya kalau kita lihat di dalam tayangan-tayangan, domba-domba itu biasanya mereka beriringan seperti itu, berjalan beriringan dan selalu berisik. Karena apa? Dia mengandalkan pendengarannya untuk bisa mengikuti jalur arah. Dan biasanya domba itu selalu di belakangnya gembala. Gembala berjalan dan diikuti oleh domba-domba. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan jika domba ini tidak mengikuti gembala, dia cari sendiri rumput, dia tidak akan ketemu, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa saja ketemu, mungkin itu rumput berduri yang akan melukai mulutnya seperti itu. Belum lagi kalau umpamanya dia jalan, dia tidak tahu bahwa di depan itu ada jurang. Dia jalan mungkin didesak-desak oleh temannya. Mereka berlari sedemikian rupa, ternyata dalam 2 meter di depan jurang. Dan tidak terhindari, pasti mereka akan terjun ke jurang itu. Maka mereka akan binasa. Disinilah kita melihat bahwa domba di sini adalah domba atau makhluk yang rentan. Bukankah Tuhan mengandaikan kita ini seperti serigala, seperti domba di tengah serigala? Oleh karena itu, supaya kita bisa sehat dan bisa survive di tengah situasi tekanan, maka kita harus memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan gembala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kisah di Tasmania. Kisah di Tasmania ini ada satu domba yang namanya Saul, ya. Yang dari situlah mungkin ada film Saul Pacific, ya. Itu dibuat. Nah, ceritanya Saul ini adalah domba yang tersesat selama 6 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, domba adalah binatang yang tidak memiliki pertahanan. Bayangkan matanya hanya bisa melihat 2 meter. Jadi kalau ada serigala yang menyerang domba, pasti dia akan dimangsa dengan mudah. Oleh karena itu, serigala itu, domba itu harus selalu dalam pengawasan dan perlindungan seorang gembala. Ceritanya di Tasmania atau Selandia Baru ke sana, ada satu domba yang bernama Saul. Saul ini kemudian tersesat dan hilang selama 6 tahun. Bapak Ibu bisa cari di Google, kalau nggak di Kompas atau Detikcom, saya baca beritanya. Ya,
Nah ceritanya si Saul ini kemudian akhirnya ditemukan, tapi dalam kondisi yang menggenaskan. Menggenaskannya seperti apa? Ternyata bulunya itu udah sangat tebal sehingga membuat dia kesulitan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dirinya sendiri pun jadi ancaman bagi domba. Bulunya jadi ancaman. Karena apa? Setelah ditimbang Bapak Ibu, bahkan sampai dijadikan semacam sayembara untuk siapa yang mencukur si Saul ini. Bapak Ibu Saudaraku, setelah ditimbang, ternyata bulu yang sudah ada di dalam tubuhnya si Saul ini sudah sekitar 23, sekian kilo. Atau kita genapkanlah 24 kilo. Pak, beratnya berapa? 79. Masih berat saya berarti 84, ya. 79. Kira-kira Bapak dengan tubuh yang postur yang bagus, keren seperti ini, kira-kira bawa 24 kilo 24 jam mampu nggak? Masalahnya domba nggak bisa pesantren, Pak. Ini kita bicara Saul yang kenyataannya dia terhilang, tersesat dari rombongan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bayangkan betapa susahnya dia. Bayangkan betapa menderitanya dia. Bukan bicara ancaman dari luar, dari dirinya sendiri aja. Bayangkan betapa rentannya Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi hal yang penting kita pelajari, bahwa ternyata kita nggak bisa mengurus diri kita sendiri secara rohaninya seperti itu. Anda perlu dibimbing oleh gembala supaya apa? Anda sehat, supaya Anda sehat. Jangan merasa bahwa saya bisa hidup tanpa tergembala. Lihat, nanti kau akan jadi seperti saya. Kau akan kelebihan berat. Engkau akan terbebani, bukan kelebihan berat karena ini enggak ya, dia kelebihan berat beban hidupnya. Kalau dia dicukur, maka setelah dicukur ternyata dia kurus sekali. Karena apa? Tenaganya habis untuk membawa berat beban. Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau tergembala dengan baik, ada beban-beban hidup yang menimpa kita, yang membuat kita berjalan susah, bergerak susah. Tetapi kalau engkau tergembala dengan baik, gembalamu akan mengangkat beban itu. Bukankah dia adalah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga jiwa? Maka kita akan memiliki kesehatan yang prima. Secara rohani, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu dimulai dari yang tidak kelihatan. Mimbar ini ada, sebelumnya dia ada di dalam yang tidak kelihatan, di dalam rancangan si Tuhan. Dia berpikir, saya akan menjadikannya seperti ini. Di dalam ada blueprintnya. Semua yang terjadi di dunia ini terjadi sebelumnya di dunia roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau rohmu sehat, tubuhmu akan sehat. Bukan berarti kalau kau sakit, berarti rohmu tidak sakit, tidak sehat ya. Tetapi ada hal-hal yang bersifat normatif di sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita lihat di sini. Ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan gembala, ketika hidupmu tergembala dengan baik, maka dengar baik. Di sini dikatakan, Daud berkata, Adonai Roy, Lo Eksa. Ini ayat yang pertama dikatakan begitu. Tuhan adalah gembalaku. Tidak ada lagi yang aku inginkan. I shall not want. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak sekali hal-hal yang boleh dikatakan namanya terjemahan itu tidak sanggup menampung makna asli daripada kata ini. Ya, satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa memiliki sampai 20, bisa 10 sampai 20 arti dalam bahasa penerima. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika saya terjemahkan Adonai Roy, Tuhan adalah gembalaku, Lo Eksa, takkan kekurangan aku,
Ini dalam versi bahasa Indonesia, tetapi saya lebih senang dari versi bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Tidak ada lagi yang aku inginkan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka keberadaan Tuhan itu melebihi daripada semua yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Makanan domba apa? Rumput hijau. Boleh dikatakan di sini ayat ini mengatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan dia terbaring di atas makanannya. Dia mau berguling-guling sambil dia makan begitu. Ada. Kenapa? Ini bicara pemeliharaan Tuhan. Nah, lalu kemudian selanjutnya Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang, bukan air yang penuh dengan gelora yang bisa menghanyutkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia katakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ini kondisi Timur Tengah yang panasnya minta ampun, Bapak Ibu. Bisa sampai 40 derajat. Panas luar biasa. Dan di tengah panas yang luar biasa, dan pemazmur berkata, Ia menyegarkan jiwa. Hidup ini terasa penat, terasa berat. Kadang membuat kita lelah. Tetapi kalau engkau terkoneksi dengan gembala yang baik, menjadikan Tuhan sebagai gembala, dan memberikan dirimu digembalakan dengan baik, maka engkau akan selalu mendapatkan kesegaran di dalam jiwa. Lalu kemudian Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa? Domba itu tidak memiliki penglihatan yang jauh. Dia hanya bisa melihat 2 meter saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gembala menuntun dia. Gembala tahu, di sana ada padang rumput. Dia bawa dombanya ke padang rumput itu, dan dia jaga sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada saat-saatnya kita memiliki hidup seperti ini. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. Nah, di ayat 2 dan ayat 3, Tuhan itu disebut dengan kata apa? Ia. Dalam bahasa Ibrani katakan hu. Tetapi ayat 4 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada permainan kata yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya katakan tadi, ayat 2, ayat 3, Tuhan itu disebut dengan kata ganti orang ketiga, Dia. Tetapi di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, BMW sel mawet, dalam bahasa Ibrani dikatakan begitu. Di lembah bayang-bayang maut. Artinya apa? Ini sebuah kondisi hidup yang sangat kritis. Dengar baik, mungkin sekarang ini kondisi tidak ada di dalam kondisi seperti Daud yang ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Entahkah itu kita sedang terdesak oleh karena faktor finansial? Entahkah kita sedang terdesak oleh karena faktor kesehatan? Vonis dokter yang mengatakan kamu begini. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sakit kanker tulang, saya lumpuh 5 bulan. Dokter berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, tulang punggungnya tidak mungkin kita amputasi. Yang terjadi adalah mutilasi. Tetapi dengar baik, dokter adalah manusia. Dan saya mau katakan, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dialah yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dialah yang membentuk setiap bagian-bagian organ-organ tubuh kita. Dan Dia adalah ahlinya merestorasi. Dia adalah ahlinya memulihkan. Bapak Ibu bayangkan, baca di dalam kisah penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat yang kedua.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini dari sisi bahasa Ibrani, dikatakan Beha aretz haita tohu wa bohu wa kosek al penei teho beruah Elohim merahepet al penei hamahin. Kalau saya terjemahkan begini, kemudian bumi itu sudah kacau balau, dan keberadaannya sudah kacau balau, dan kegelapan menguasai di atas permukaan samudera raya. Lalu Roh Allah menyerami di atas permukaan. Bapak Ibu Saudaraku, kata kegelapan di sana dalam tradisi teologi orang Yahudi bukan hanya sekedar kegelapan, tidak adanya cahaya, tetapi di situ berbicara tentang kuasa-kuasa di balik kegelapan. Itu adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan semuanya sempurna, katakan amin. Dan kemudian di dalam ayat 2 ini ternyata ciptaan Tuhan yang sempurna itu sudah mengalami kacau balau. Dan dengar baik, sekacau apapun, segelap apapun kondisi bumi itu, ketika Roh Allah hadir menerangi, yang menaungi di atas permukaan bumi itu. Ayat 3 dikatakan, Vayomer Elohim Yehi or va Yehi or, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya katakan Bapak Ibu, berbicara tentang gembala itu berbicara tentang hubungan. Kalau kau terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, kau biarkan Roh Allah menaungi kehidupanmu, maka seperti Kejadian 1 ayat yang kedua, segelap apapun, sekacau apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan adalah pemegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup ini. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kontrol dan kendali Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan adalah jago ahlinya untuk mendesain Tuhan. Lalu Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima, Tuhan melihat bahwa apa yang Dia ciptakan itu baik. Ya. Ayat yang sebelumnya ya, ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita selalu akan berakhir kebaikan. Bapak Ibu perhatikan setiap hari dalam penciptaan, mulai dari terang, lalu kemudian Dia memisahkan air dari ini, lalu cakrawala, lalu benda terang, lalu kemudian menciptakan binatang di darat, binatang di udara, lalu kemudian menciptakan manusia, binatang darat, dan endingnya pada manusia dikatakan Dia melihat ciptaannya itu sungguh amat sangat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan yang luar biasanya ketika dalam situasi-situasi yang oke, ini dikatakan bahwa Tuhan itu Dia, orang ketiga, ada jarak sepertinya jauh, Dia. Tetapi dalam situasi ayat yang keempat dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kata hu dalam bahasa Ibrani yang diartikan Dia berubah menjadi atta. Engkau dekat. Ini bicara tentang bagaimana Dia berubah menjadi langsung dekat. Pada saat-saat engkau menghadapi situasi kritis, pada saat-saat engkau terpuruk, percayalah bahwa jika engkau tergembara dengan baik, engkau bukan hanya sekedar diam, engkau disembuhkan, engkau dipulihkannya, engkau dihiburkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Engkau menyediakan. Di sini katakan kata Ia tadi berubah menjadi pribadi. Engkau atta, engkau dekat, begitu dekat, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita.
Dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dia selalu dekat dengan kita. Dia berjanji bahwa dia menyertai kita. Maka dia akan melakukannya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah gambaran ketika Raja Daud dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Bahkan mertuanya menginginkan nyawanya. Dan di sini dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Bagaimana ini menceritakan situasi Tuhan membalikkan situasi kehidupan kita. Mungkin kau sedang terpuruk. Dengar baik, kalau kau tetap terkondisi dengan gembala, memiliki hubungan yang baik, engkau membiarkan menjaga hubunganmu dengan gembala, ya, baik gembala setempat maupun sebagai gembala jiwa kita, yaitu Yesus. Maka dengar baik, pada saatnya dia memulihkan engkau, sehingga engkau hanya bisa berkata, wah, hanya berkata terima kasih Tuhan. Maka bagian ayat yang di minggu ini berbicara tentang kekuatan bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Bersyukur adalah ketika kita tetap mempercayai Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita tetap percaya kepada Dia. Di saat badai hidup, di saat tekanan yang begitu masif menyerang kehidupan kita, dan kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kata percaya ini kan dalam bahasa Yunani dari kata bersyukur, ya. Kata bersyukur ini dalam bahasa Yunani itu dari kata eukaristeo. Coba ucapkan sama-sama. Nah, eukaristeo ini terdiri dari 3 kata yang menjadi satu kata. Yang pertama kata eu, katakan eu. Eu artinya baik, makanya Bapak Ibu dengar evangelion, kabar baik, ya. Dari kata eu dan angelos, ya, pembawa, messenger, good messenger kalau bahasa Inggris. Nah, eu artinya baik. Lalu charis, coba katakan charis. Charis itu adalah pemberian atau persembahan. Lalu kemudian yang terakhir theo, katakan theo. Ada yang tahu arti theo? Allah, ya. Jadi bersyukur artinya mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Jadi ini biasanya kalau kita perhatikan, bersyukur itu adalah ketika kita bukan saja bisa juga diaplikasikan dengan kata-kata, ya, tetapi lebih daripada itu, dasar dari bersyukur adalah mempercayai Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam, sebentar kita lihat di dalam ini Kejadian pasal 29, kita lihat satu kisah tentang kekuatan bersyukur. Ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35, ya. Kejadian pasal 29 ini judul perikopnya adalah anak-anak Yakub. Kita tahu bahwa Yakub ini punya 2 istri, yang pertama Lea dan yang kedua adalah Rahel. Ya, kita tahu ceritanya. Yuk kita baca sama-sama yuk, dan hayati pembacaan ini dan rasakan apa yang dirasakan oleh Lea. Yuk kita baca mulai dari 31 hingga ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mengandung. Ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lanjut. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya.
Itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Ayat 35 terakhir. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Saya akan ceritakan ayat ini. Ceritanya, kalau kita tahu latar belakangnya, ini si Yakub ini adalah adik daripada Esau. Mereka kembar. Saya juga punya anak kembar. Memang anak kembar itu unik dalam Islam. Unik. Mengurusnya itu kadang-kadang mungkin balik rasanya. Saya bisa memahami perasaan daripada Ishak dan Ribka dalam mengurus dua anak kembar. Ceritanya kita tahu bahwa ini sekaligus meluruskan bahwa Yakub itu tidak arti nama Yakub bukan penipu, baik dari bahasa aslinya bahasa Ibrani maupun di dalam keseharian dia tidak pernah menipu. Jadi supaya ini juga diklarifikasi. Nanti Yakub menuntut kita yang batasan pencemaran nama baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, itu masalah bubur kacang merah itu tidak ada penipuan, itu murni bisnis. Dia berkata begini, kan si Esau berkata, bagilah itu yang kau masak itu kayaknya enak banget. Dan dia berkata begini, kalau kau mau jual hak kesulunganmu, boleh. Gitu. Karena ini Yakub ini ada darah Chinese ya, bisnis. Nah, di situ ada penipuan nggak? Itu nggak ada penipuan. Dia nggak maksa, nggak ada trik di sana. Itu benar-benar kalau kamu mau, oke, baru saya kasih. Lalu kalau kita berkata, oh Pak, itu oke lah, dia lolos dari situ. Mengenai berkat kesulungan yang dia menipu bapaknya, dia sampai menggunakan bulu ini di tangannya. Baca ceritanya baik-baik. Dia sudah peringatkan mamanya, Ma, nanti bukan berkat yang aku terima, melainkan kutuk. Tanganku kan mulus, sementara koko tangannya berbulu. Nanti ketika dia meraba saya, karena memang bapaknya sudah buta, Bapak Ibu, sudah tidak bisa. Dia hanya mengandalkan pendengaran. Dan mamanya bilang, oke, dia ngajak kamu, tenang aja itu masalah kecil, nanti mama balut tanganmu dengan menggunakan bulu domba, jadi sama dengan tangan kokomu. Soal kutuk biar aku yang berurusan dengan itu. Artinya apa? Ya berusaha menyadarkan mamanya. Tetapi namanya anak, dia tidak percaya. Ya sama seperti Baradae. Apalah ini seorang bawahan terhadap seorang jenderal. Kan begitu ceritanya kan, mirip-mirip gitulah dikit-dikit. Nah, biar up to date. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka yang terjadi adalah ya Ishak sempat curiga. Lalu kemudian setelah diraba, betul tangan-tangan Ishak, tangan-tangan Esau, tetapi suara Yakub, bukan suara Esau, suara Yakub. Lalu kemudian karena mungkin aroma masakannya itu udah enak banget, ya kan? Akhirnya dia nggak pusing lagi, yang penting makan enak, ya. Lalu kemudian diberkati. Selesai makan, datang abangnya. Dia berkata, Bapak, aku udah selesai berburu. Loh, kok ada? Aku udah habis berkat. Tadi ada orang yang datang. Marah. Singkat cerita, Esau ingin membunuh adiknya, Yakub. Lalu mamanya bilang, tenang. Kau pergi ke tempat teman kamu. Kebetulan mungkin mamanya ini ada darah Bataknya. Kau pergi ke Haran, cari marga Silaban di sana katanya. Betul, ternyata dia pergi Bapak Ibu, dan sampai dia ke sana. Dan singkat cerita dia ketemu. Ternyata pamannya ini punya dua anak perempuan. Yang pertama Lea, lalu yang kemudian yang kedua adalah Rahel. Singkat cerita dia di sana, lalu kemudian bicara tentang upah. Laban berkata, bagaimana upahmu? Masa kamu kerja begitu saja sama saya? Lalu kemudian Yakub berkata, begini aja, seperti orang kata kali 9 kali bantah, aku rasanya jatuh cinta kepada Rahel. Biarlah dia menjadi upah saya. Saya rela bekerja untuk anak, jadi untuk dia. Singkat cerita, mamanya berkata, udah, sekarang kamu kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel.
Dia kerja sedemikian rupa. Lalu kemudian setelah selesai masa 7 tahun itu, diadakanlah pesta pada di daerah sana kan, kalau pengantin itu semuanya kan tertutup Bapak Ibu. Tertutup, pakai kerudung tertutup. Jadi nggak ketahuan yang di dalam siapa. Apakah Lea atau Rahel. Ya namanya Yakub ini kan polos-polos saja. Karena di dalam hatinya nggak ada penipuan dan dia tidak menyangka kalau dia akan ditipu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia justru adalah korban penipuan, bukan penipu. Jadi mulai sekarang yang guru-guru sekolah minggu di sini jangan bilang Yakub itu penipu, ya. Nanti ada kena pasal di surga. Ya kalau ketemu dengan Yakub, dia bilang, nah ini yang selalu memfitnah saya di bumi. Kan repot urusannya. Ya jangan bercanda. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, singkat cerita setelah pesta, semua udah pesta meriah. Judika diundang, ya, Rosa juga diundang, Ayu Ting Ting juga. Nggak, dulu kan belum ada artis begitu. Tapi pasti adalah namanya hiburan-hiburan, adalah artisnya pada zaman dulu. Nah setelah itu malam berlalu, lalu kemudian pagi-pagi begitu dia lihat di sampingnya, ternyata bukan Rahel, ternyata adalah Lea. Dia kaget dan luar biasa. Dia bilang, ya ampun, ini kenapa dia yang ada di sini? Dia segera datang ke kemah daripada sekarang, zaman dulu bukan sekarang seperti rumah sekarang, ada kamar-kamarnya. Dulu kan kemah-kemah Bapak Ibu, umpamanya begitu. Dan juga rumah-rumah pada zaman dahulu itu biasanya rumah yang hanya pulang satu, ya, nggak terlalu ada kamar-kamar di masa itu. Nah, lalu kemudian dia bilang kepada omnya, kenapa Rahel? Kenapa bukan Rahel yang dikasih? Saya kan cintanya sama Rahel. Terus gimana dong ini? Dan Laban ini juga ada darah Chinese juga Bapak Ibu. Dia minta berdarah, maka istilah bahwa itu berasal dari dia. Ya, jadi dia berkata, kamu tenang aja, kamu cinta. Betul, aku cinta dia. Dia udah sampai mau nangis Bapak Ibu. Saya bilang di sini. Lalu dia bilang, gampang, aku jadi gampang, untuk gampang. Lalu kemudian kerja lagi 7 tahun. Maka kita lihat setelah 7 tahun itu, dalam terjemahan lain ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Lea ini dibenci oleh Yakub. Bayangkan di dalam rumahnya Yakub ini, ketika dia ngomong sama Lea, dia ketusnya luar biasa. Dalam ini ada indikasi dia ada semacam dendam. Gara-gara lu, gue harus pending 7 tahun. Iya kan? Nah lalu kemudian ketika dia ngomong sama Rahel, begitu lembutnya, dia rayu, dia puja. Mungkin dia bilang, kamu tahu nggak apa namanya, seperti yang model-model sekarang. Kamu tahu nggak itu Presiden Rusia? Tahu dong, siapa namanya? Putin. Si om itu seperti Putin. Kenapa? Dia punya anak seperti kamu yang membuat hati jadong seperti hujan yang meledak. Sering gitu ya. Nah, bayangkan seperti itu, dan itu didengar oleh Lea. Betapa sakit hatinya. Sementara sama Lea dia ketus seperti itu. Dan dengarkan, jika hidupmu saat ini seperti kondisi Lea, mungkin kau dalam kondisi dibenci, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Percayalah, Alkitab katakan, ketika Tuhan melihat, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Ketika kau menjadikan Tuhan sebagai gembala, dengar, kau akan diperhatikan. Lalu kemudian ayat yang ke-32, lalu mengandunglah, lalu Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya siapa? Ruben. Sebab katanya apa? Coba yang ibu-ibu baca kalimat ini. Kalau nanti siapa tahu nanti ibu-ibu di sini bisa di casting, diangkat, diambil menjadi seorang pemain sinetron. Ya, siapa tahu ya. Di sini katakan, coba baca kata sesungguhnya ini. Rasakan resapi pembacaan. Sesungguhnya.
Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suami. Dia semangat di sini. Bapak Ibu Saudara, bayangkan dia dibenci. Dia tidak dicintai. Dia tidak dihargai. Tetapi Tuhan melihat dia. Dia tidak diperhatikan. Yakub tidak pernah memberi perhatian kepada dia. Lalu Tuhan memperhatikan dia. Dia katakan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara, dalam kata rendah, kau akan selalu diperhatikan. Ruben ini dari kata ra'ah, artinya melihat, memperhatikan. Tuhan adalah Tuhan yang maha melihat. Tuhan lihat, Tuhan memperhatikan umat. Amin. Ayat yang ke-32. Yuk kita agak cepat. 33. Ya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, apa? Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Simeon dalam bahasa Ibrani dari kata Shema. Ya, Shema, katakan Shema. Makanya orang Israel selalu berdoa, Shema Israel, Eloheinu Adonai, Eloheinu Echad. Dengarlah hai Israel, dengarlah. Ya, Shema itu artinya mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Lea tidak ada yang mendengar curhatnya. Si Yakub, dia nggak pernah bisa memberikan curhat. Dia tidak pernah bisa curhat kepada suaminya. Suaminya tidak pernah memberikan hati kepada dia. Dia tidak dicintai, tidak diperhatikan, enggak didengar. Ini situasi yang sangat menyedihkan namanya. Tapi kenapa? Sekalipun engkau tidak ada yang mendengar, kalau engkau terhubung dengan gembala, dia tahu suara domba, dan domba mestinya kenal suara gembala. Itu adalah Yesus. Bapak Saudara, tidak ada yang perhatikan engkau, tidak ada yang mendengar engkau, tapi gembala kita, dia memperhatikan, dia mendengar. Amin. Lanjut ayat yang selanjutnya, ayat 34 ya. Baca sama-sama yuk. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata apa? Sekali ini greget banget Bapak Ibu Saudara. Ibaratnya udah sampai di ujung nih. Kesalnya udah begitu. Dia berkata, sekali ini suami aku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi, dari bahasa Ibrani Lapah. Katakan Lapah. Lapah ini artinya terpikat, terikat, ya, semacam lengket begitu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini gregetnya dia sampai dia mengatakan begitu, bahwa Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mendengar dia. Lalu sekali lagi dikatakan, dia akan ini akan membuat suamiku erat, terpikat, erat kepada. Karena bagi orang Timur Tengah, anak laki-laki itu adalah orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sebagai istri, suami itu berpengaruh karena di dalam Tuhan. Tetapi tetaplah berpikir seperti wanita yang bisa memberikan penghormatan kepada suami. Artinya, engkau sebagai suami, mungkin di tempat kerja atau di tempat lain, engkau tidak dihargai, engkau tidak didengar. Tetaplah hormat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kita lihat ayat yang ke-35 ini. Kalau kita membaca dari ayat tadi, dari pengalaman hidup, fokus Lea dalam hidupnya adalah dirinya, masalahnya. Dia tidak dicintai, dia tidak didengar, dia tidak diperdulikan, dia rasanya terbuang, makanya dia ingin supaya suaminya erat kepada dia. Tetapi ketika ayat 35 kita baca sama-sama yuk. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata apa?
Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Yehuda dalam bahasa Ibrani dari kata yada, yang memiliki arti yad, tangan, ya. Bahasa Ibrani yad itu tangan. Artinya apa? Yada itu diindikasikan adalah tangan yang terangkat. Bapak Ibu Saudaraku, maka orang Israel kalau mereka berdoa mereka mengangkat tangan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita beribadah, kita nggak perlu disuruh oleh pemimpin pujian, angkat tanganmu, nggak perlu. Dari hati kita sendiri, ketika kita menyadari bahwa Dia adalah gembala kita yang merawat hidup kita, kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Dampak kekuatan daripada bersyukur itu, ketika kita bersyukur, kita lihat dalam bahasa aslinya, bersyukur yada itu dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Lea. Hamil anak pertama, lahir anak pertama, Ruben. Fokusnya adalah supaya aku dicintai oleh suami. Lalu ayat yang kedua, anak yang kedua, Simeon. Tuhan yang mendengar. Fokusnya adalah supaya dia diperhatikan, didengar, dicintai oleh suaminya. Lalu anak ketiga, lahir Lewi. Maka dia berkata, sekali ini suamiku pasti akan erat kepadaku, akan terpikat kepadaku. Artinya apa? Lea dalam sampai ayat anak yang ketiga, fokusnya adalah masalah, fokusnya adalah situasinya, fokusnya adalah pergumulannya. Tapi anak yang keempat, ketika anak yang keempat lahir, dia beri nama Yehuda. Artinya apa? Bersyukur. Bersyukur memiliki makna lain, mengalihkan fokus dari masalah, dari diri kita, dari persoalan kita kepada Tuhan yang sanggup mengatasi masalah kita. Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan bersyukur. Kalau kita kembali kepada Mazmur 23 tadi itu, kita lihat dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat tadi, ya, di mana Tuhan itu digambarkan bukan lagi Dia, tetapi digambarkan Engkau beserta. Engkau itu dekat atau jauh? Satu pribadi yang dekat. Atau iman, Engkau beserta. Bayangkan seperti Yohanes yang menyandarkan kepalanya ke dada Yesus. Betapa dekatnya gembala itu dengan kita. Bahkan bayangkan seperti engkau, seperti domba yang digendong oleh sang gembala, bahkan ditaruh di pundaknya ketika engkau sakit, ketika engkau lelah. Domba yang sakit, yang mungkin kakinya terpelecok, maka biasanya si gembala itu akan mengangkat domba itu. Bapak Ibu pasti pernah lihat foto-foto Tuhan Yesus, ya, yang dimana dia memanggul seekor domba di pundaknya. Maka arti Immanuel salah satunya adalah dia mengangkat engkau di pundaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka dampak daripada ketika kita bersyukur, mempercayai Tuhan, memberikan fokus kita kepada Tuhan, mengikuti Dia, maka ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, yuk. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Yuk. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah aspek kekekalan. Karena apa? Berbicara tentang sepanjang masa. Sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, ini saya baca salah satu daripada terjemahan mahasiswa saya. Ya, salah satu terjemahan mahasiswa saya yang ini, yang menerjemahkan ayat ini versi dia, ya, versinya dia. Sangat menyentuh. Bapak Ibu Saudara, ini dalam terjemahan dari kata mengikuti aku, itu dari kata yir, debuni, ya,
dia terpulih. Itu bukan mengikuti jalan santai. Bayangkan engkau sedang dikejar oleh sesuatu. Bayangkan engkau sedang dikejar-kejar oleh seseorang di belakang. Dan ketika engkau membalik badanmu, berhenti dan membalik badan, yang mengejar engkau adalah passion, kasih cintanya Tuhan yang ingin memeluk engkau. Dia bukan ingin membinasakan engkau. Dia bukan ingin menghancurkan kehidupan. Tetapi di sini katakan yang mengejar kebajikan, ya. Ini kebajikan ini adalah belas kasihan sebenarnya. Belas kasihan dan kasih sayang. Ya, belas kasihan dan kasih sayang itu mengejar aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika kau bisa bersyukur, menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, dan menyadari bahwa Dialah sang pengendali segala sesuatu dalam hidup kita, sekalipun kau berjalan dalam lembah baik dan tetap mempercayai Dia adalah Tuhan yang hadir. Dia adalah Tuhan yang dekat. Bukan dia, tetapi engkau besertaku. Katakan engkau beserta. Imani. Atta imani. Coba katakan sama-sama. Atta imani. Ini sesuatu yang dekat sekali Bapak Ibu. Dekat sekali. Bayangkan seperti domba ditaruh di pundaknya. Jadi berbicara di pundak itu dekat dengan kepala. Berbicara dekat dengan kepala itu bicara tentang pikirannya Tuhan. Bagaimana dia memikirkan sesuatu yang baik kepada bahwa rancangan kepadamu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang cerah. Ini penting. Ketika kita bisa memahami kekuatan bersyukur, kekuatan mempercayai Tuhan, maka dengarkan, mungkin engkau jiwamu seperti berlari saat ini. Mungkin kau rasa stres, berhenti dan lihat ke belakang. Dan yang mengejar engkau adalah kasih setia Tuhan, adalah belas kasihan Tuhan, adalah segala kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan. Jadi bahasa Indonesia mengatakan mengikuti. Betul, artinya betul. Tapi ada arti-arti lain yang lebih agresif, yaitu mengejar seumur hidup. Ya, bisa saya baca buat Bapak Ibu. Tulisannya kecil-kecil Bapak Ibu. Bagaimanapun cinta, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan itu senantiasa mengejar aku untuk selalu bergembira, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini terjemahan dari mahasiswa saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang ada kata-kata yang tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan mahasiswa saya ini menerjemahkannya, semua kata itu diterjemahkan dan menarik sekali. Bagaimanapun cinta dan belas kasihan itu mengejar aku, dan aku akan mengejar aku sepanjang hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Kalau kau bergembala, maka engkau akan sehat, engkau akan dipelihara, dan sekalipun ada masalah-masalah, tekanan, badai, persoalan, seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Atta imani, engkau besertaku. Bayangkan engkau dipeluknya, bayangkan engkau ditaruh di pundaknya, bayangkan Yohanes yang seperti berbaring di dadanya Yesus. Itu yang terjadi ketika pemazmur berkata, Atta imani, engkau besertaku. Ketika dia menyertai engkau, maka cinta, kasih sayang, belas kasihan itu akan mengejar engkau. Karena mungkin kita lelah dalam hidup ini, berhentilah dan renungkan kata-kata ini, dan engkau akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan
Yesus memberkati. Ada satu lagu lama Bapak Ibu Saudara. Ya, dibilang lagu lama enggak juga. Karena lagu tadi saya enggak terlalu hafal, jadi saya tidak percaya diri untuk menaikkan pujian tadi. Ya, saya minta para imam musik boleh maju ke depan. Menjadi doa dan harapan saya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang menjamah setiap pribadi kita. Dia gembala kita yang baik. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti saya menaikkan pujian ini. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Amin. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk sekali lagi katakan lebih dari nafasku. Oh, mari bersyukur kepada Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk siapa lepaskan. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami dan sekaligus sebagai tanda penyerahan kami. Ketika kami angkat tangan, biarlah kuasa-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu turun tangan, menapang, menjamah, menuntun, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Sehingga seperti tema gereja kami, tahun kesehatan, kami mengalami jiwa, tubuh, roh yang sehat senantiasa. Dan lebih daripada itu, dalam hari ini tema kami kekuatan bersyukur. Kami sudah belajar daripada seorang Lea. Kami sudah belajar daripada seorang Daud yang menggambarkan dirinya sebagai gembala, yang terus mempercayai Tuhan, yang terus bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam lembah kekelaman maut sekalipun, dia tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau yang menyertai. Saya tidak mengenal setiap jemaatmu di tempat ini, tetapi Engkau mengenal mereka. Bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami, Engkau mengenal kami. Tuhan, baik yang ada di gereja ini
maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Ataupun apapun masalah persoalan kami, mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang terdesak, mungkin kami sedang seperti seolah-olah dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi kami tetap mempercayai Tuhan, dan kami akan terus mengalihkan fokus kami hanya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Dia. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami, ya Tuhan. Dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang aman. Bimbinglah kami, dan kami bersyukur untuk penyertaan. Sebagaimana nama gereja kami, Alberta, kami percaya bahwa Allah yang begitu dekat itu tetap menyertai kami sebagai gembala. Memberkati ibu gembala kami yang kesehatannya juga sedang kurang fit. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup merestorasi, memulihkan. Sebagaimana Tuhan sanggup memulihkan dunia, bumi yang kacau balau, maka Engkau juga sanggup memulihkan kembali bahkan setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman dalam roh hati kami, dan kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman hari ini. Amin. Terima kasih untuk banyak Bapak Edison. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas saya undang ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih Saudari Desi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terus kami bersyukur atas firman-Mu yang disampaikan oleh Tuhan. Sekalipun kami sudah terima lama Tuhan bahwa kita dapat bersama dengan Tuhan, dan juga membawa pada hari Yesus Tuhan, Tuhan memberkati beliau dengan Tuhan Yesus Tuhan, dimanapun juga berkata dengan Tuhan saja yang dinyatakan. Masih kita juga ingin memberikan kesempahan Tuhan, Tuhan membimbing Tuhan supaya kami juga dengan Tuhan Tuhan dan Tuhan Sampai. Kami juga berdoa untuk berdoa pada amin. Aku diberkati, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab aku Bapak Ibu Saudara bisa menyimak pada layar di depan. Saya akan bacakan pengumuman pada hari ini.
Sebelumnya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini di tempat ini? Tadi saya dapat bocoran ada 2 orang. Boleh berdiri. Silakan. Satu lagi. Satu lagi. Iya, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada 2 saudara kita yang baru beribadah pada pagi hari ini. Kami menyambut dengan tangan terbuka. Jangan lupa datang lagi minggu depan, biarlah bisa sama-sama mendapat berkat di tempat ini. Keluarga besar GBH Alberta mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Redison Sidanalog yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Setelah ini sekolah minggu atau Alberta Kids akan diadakan pada pukul 10.30. Jangan lupa anak-anaknya diantar, disiapkan, cucunya, ponakannya boleh diantar juga biar bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa 22 November yang akan datang, pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh Diakon Yong Puriantini Handoko. Ibadah masih dilakukan secara online ya. Mari satukan hati juga untuk berdoa bersama secara online yang diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Link untuk doa bersama biasanya di-share di grup Alberta ya Bapak Ibu Saudara. Kebaktian remaja atau LYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 18. Untuk hari Sabtu ini 26 November, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Felix Gusman Kumalang. Minggu depan 27 November 2022 pada pukul 8 pagi kita berjumpa. Sabar. Kita akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Komsel Pemuda Alberta yang diadakan 1 bulan 1 kali. Pada bulan ini diadakan di hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 1 siang. Acaranya adalah acara kebersamaan. Jemaat juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Dana Natal tahun 2022 dan awal tahun 2023, gereja kita membutuhkan dana sekian. Dana yang telah masuk sampai saat ini adalah dana yang sudah masuk 3.250.000. Terima kasih untuk persembahan jemaat untuk PDM Dwi Katelia yang telah mempersembahkan 1 juta rupiah, Ibu Esther Chong 200.000 rupiah, Miss Agnes 500.000 rupiah, sehingga jumlah total dana yang sudah masuk sampai saat ini 4.950.000 rupiah, dan dana yang masih dibutuhkan adalah 10.050.000 rupiah. Mari kita sama-sama berpartisipasi supaya Natal kita tahun ini juga boleh berkesan dari kita untuk kita ya. Jemaat yang mau mempersembahkan dana Natal dapat mempersembahkannya melalui rekening gereja kita, atau bisa juga lewat Kris BCA, atau juga bisa menggunakan amplop persembahan yang biasanya ada di dekat pintu di belakang ya Bapak Ibu. Dana yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan Natal dan Tahun Baru sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya rangkaian Natal tahun 2022 dan kebaktian awal tahun 2023. Ini untuk Natal komisi juga Natal umum ya. Rabu 7 Desember 2022 pukul 18.30. Ini adalah Natal Aktivis Alberta. Pembicaranya Pendeta Andri Montolalu dan ada doa pengurapan oleh Pendeta Cindy Montolalu. Selasa 13 Desember 2022 pukul 10 pagi, Natal Kaum Wanita Alberta, pembicara Pendeta Liana Marbun. Sabtu 17 Desember pukul 18, Natal EYT atau Alberta Youth Team, pembicaranya oleh Pendeta Asaf Immanuel. Untuk tanggal 18 Desember 2022, Natal Alberta Kids. Natal Alberta Kids ini akan diadakan di luar, jadi tidak Natal di gereja. Nanti kita
akan sama-sama gathering, jalan-jalan bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Minggu 25 Desember 2022 pukul 16, Natal Umum GBI Alberta. Pembicaranya oleh Pendeta Purim Marbun. Jadi untuk Natal kebetulan bertepatan dengan hari Minggu, nanti ibadah diadakan di jam 4 sore ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk Minggu 1 Januari 2023, cepat banget ya, udah 2023 aja ya. Pukul 10 pagi, kebaktian awal tahun. Nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Pembicaranya oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra oleh Ibu Gembala kita. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli Maria Uria pada tanggal 24 November. Hadir ya, nanti bisa disampaikan lewat grup atau bisa juga personal chat ya ke Ibu Leli. Apakah ada pengumuman tambahan pada pagi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa syafaat dan doa berkat akan disampaikan oleh PDP Paulus. Mari kita naikkan pujian. Yang membimbingku tangan kuri pegang teguh, hatiku berserah penuh, tangan kuri pegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tangan kuri pegang teguh, hatiku berserah penuh, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik ya Tuhan, tapi kami mau juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan hidup kami, karena Engkau adalah gembala di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, biar kami selalu bisa bersukacita apapun situasinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan telah menyampaikan firman hari ini. Biar Kau berkati dengan berkat yang melimpah, Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan kepada beliau ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, biarlah Pendeta Redikson kemanapun beliau melayani, nama-Mu dapat dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, sehingga hidupnya pun menjadi terang dimanapun Pak Redikson berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Alberta ini ya Tuhan, untuk Pendeta Carmelia Tuhan, untuk PDM Mikael ya Tuhan, juga tentu Gembala kami ya Tuhan, hukum ya Tuhan, serta BPG, pengurus komisi-komisi dan tim pelayan ya Tuhan. Kau tolong berkati mereka Tuhan satu persatu dengan berkat yang khusus ya Tuhan. Di dalam waktu yang luang mereka mau ya Tuhan tetap menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan melayani di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau yang membalas kebaikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tetangga-tetangga kami ya Tuhan, baik yang di kiri maupun di kanan atau dimanapun ya Tuhan berada. Kau tolong ya Tuhan, biar mereka juga mendapatkan berkat ya Tuhan, dan ada toleransi antara kami juga dengan sesama kami di sekeliling kami ya Tuhan, sehingga nama Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran pemerintah ya Tuhan, baik pemimpin paling tinggi, presiden kami ataupun RT sampai RT ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, jika mereka takut akan Engkau, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, jujur ya Tuhan, hanya di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk
jalannya pemerintah ini ke depannya Tuhan, untuk presiden kami ya Tuhan, untuk wapres kami ya Tuhan, juga untuk yang di masa yang akan datang ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya jalannya politik ini pun juga bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, dan tentu ada kedamaian di dalamnya. Dan tentu setiap orang bisa memilih dengan keputusan mereka masing-masing ya Tuhan, dan damai tetap ada di dalam Indonesia, negara kami yang tercinta ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, tim pelayan kami Tuhan, teman-teman, saudara kami di tempat ini yang mungkin tidak bisa hadir Tuhan ke tempat hari ini ya Tuhan, karena sakit ya Tuhan, karena berhalangan dengan hal yang lainnya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan satu persatu, terutama bagi mereka yang sakit, untuk Bugeng juga di dalam masa pemulihan ya Tuhan, serta juga PD Budi Karta juga terlindungi. Kau juga berikan kesehatan, kekuatan kepadanya Tuhan, dan saudara Andreas juga ya Tuhan. Kau tolong berkati mereka Tuhan. Mungkin ada nama-nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kau tolong berikan kesehatan, kekuatan, sehingga minggu depan bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk menyembah memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau penyembuh, Engkau yang akan memulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa juga untuk Ibu Leli ya Tuhan, yang akan berulang tahun di tanggal 24 nanti. Kau berkati Tuhan dengan bertambah usia, kau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bawalah berkat dari Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Secara khusus anugerah turun dari Bapa, keselamatan melalui Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, persekutuan, didikan yang manis melalui Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Selamat bersaat teduh, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.